Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak, mari silakan masuk, silakan duduk Mbak. Sebelum kita mulai konsultasi gizi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tia Turami, sebagai ahli gizi yang bertugas pada hari ini. Maaf, dengan Mbak siapa? Nama saya Vila Diana. Baik, Mbak Vila Diana, ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, kemarin kan saya ke dokter penyakit dalam. Diagnosanya saya DM tipe 2. Lalu dokter mengarahkan saya ke konsultasi gizi. Sebelumnya apa Mbak Vila Diana pernah ke konsultasi gizi? Belum pernah Bu. Oke, baik. Apa ada surat rujukannya Mbak? Ada Bu. Boleh saya lihat surat rujukannya Mbak? Boleh Bu. Mohon maaf Mbak Vila, seperti yang tercantum pada catatan dan surat rujukan ini, Mbak Vila memang benar diagnosis terkena DM tipe 2 atau diabetes mellitus, karena pada hasil rujukan ini menunjukkan atas nama Mbak Vila Diana benar, dengan umur 20 tahun, berat badannya itu 50 kg, tinggi badannya itu 138 cm. Hasil dari surat rujukannya, kadar glukosa Mbak termasuk tinggi ya Mbak, karena gula darah sewaktu atau GDS itu atau tanpa puasa itu di sini tercantum 400 mg per desiliter, karena batas normal gula darah sewaktu itu batasnya itu kurang dari 200 mg per desiliter. Dan gula darah puasanya itu atau GDP di sini tercantum 300 mg per desiliter, karena itu tidak mencapai normal, sedangkan normalnya itu kurang dari 126 mg per desiliter. Baik, sebelumnya keluhan yang Mbak rasakan bagaimana? Saya merasakan pandangan saya agak sedikit kabur gitu ya Bu. Terus badan juga lemas, lelah. Bahkan saya sering buang air kecil pada malam hari Bu, karena kan saya kerja lembur jadi sering begadang. Baik Mbak, saya akan menjelaskan sedikit mengenai DM tipe 2, yang dimana DM ini adalah suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah atau hiperglikemi. Nah, hal ini terjadi sebagai akibat gangguan pada produksi hormon insulin atau gangguan fungsi hormon insulin, atau bisa saja keduanya. Nah, DM ini dibedakan menjadi dua nih Mbak. Nah, yaitu ada DM tipe 1 dan DM tipe 2. Nah, DM tipe 1 itu disebabkan karena adanya gangguan autoimun pada sel beta pankreas. Nah, sehingga tubuh tidak dapat memproduksi insulin dengan baik. Nah, sedangkan Mbak tadi kan ada DM tipe 2, jadi DM tipe 2 itu disebabkan meningkatnya kadar glukosa darah karena adanya retensi insulin akibat pola konsumsinya Mbak dan gaya hidup yang salah. Jadi Mbak Vila, dalam DM tipe 2 ini dapat dikendalikan melalui peraturan pola makan, sehingga kadar glukosa darah dapat dikendali pula. Jadi untuk hari ini kita akan saling tanya jawab dan mendiskusikan tentang pola makannya Mbak, dan mengikuti anjuran makanan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan, menyangkut jumlahnya juga. Nah, waktu yang tepat dan menjalankan diet DM tipe 2 ini. Jadi tujuannya itu supaya Mbak pola makannya itu teratur dan sehat, sesuai jumlah yang dibutuhkan nanti. Nah, menurunkan berat badan tadi kan menurunkan berat badan nih, Mbaknya sampai mencapai batas normal. Kemudian juga menurunkan kadar glukosa dalam darah yang tinggi tadi mencapai
mencapai batas yang normal. Nah, makanan yang dianjurkan untuk Mbak ini diet tipe 2 ini yaitu sumber karbohidratnya nih Mbak, seperti nasi, roti, kentang, jagung, dan lain sebagainya. Kemudian sumber protein, nah seperti ikan, kemudian ayam, Mbak boleh mengonsumsi ayam tapi tanpa kulit gitu. Kemudian susu skim yang Mbak bisa minum, yang Mbak bisa konsumsi. Kemudian tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Nah kemudian tapi sumber proteinnya itu yang boleh itu rendah lemak, dan sumber lemak dalam jumlah terbatas, yaitu misalnya makanan terutama itu diolah dengan cara dipanggang, kemudian dikukus, direbus, dibakar, dan lain sebagainya. Kemudian yang makanan yang tidak boleh Mbak konsumsi atau tidak dianjurkan itu seperti sebaiknya Mbak tidak mengonsumsi banyak gula, seperti gula pasir, gula jawa, sirup, es krim, atau buah-buahan yang diawetkan dengan pemanis. Kemudian jangan mengonsumsi jangan mengonsumsi banyak lemak seperti cake, makan siap saji atau fast food, goreng-gorengan. Kemudian juga jangan mengonsumsi banyak natrium seperti ikan asin, telur asin, makanan yang diawetkan. Seperti itu, Mbak. Jadi yang saya katakan tadi, kenapa saya sarankan untuk menurunkan berat badan, karena dari hasil perhitungan IMT tadi, dari berat badan Mbak yang 50 kg dengan tinggi badan 138 cm itu, saya mendapatkan hasil IMT Mbak itu termasuk 26,31 kg per meter kuadrat. Jadi Mbak ini tergolong gemuk. Nah, jadi itu kan tidak di luar batas normal nih, tinggi. Jadi yang normalnya itu 18,5 sampai 25, sedangkan Mbak tadi IMT-nya itu 26,31. Itu udah termasuk gemuk, Mbak. Jadi kita akan usahakan secara bertahap nanti untuk menurunkan berat badannya juga. Baik Mbak, waktu yang diperlukan untuk proses konseling untuk kita sekarang yaitu kurang lebih 30 menit. Apakah Mbak bersedia? Iya Bu. Oke, baik. Jadi Mbak Viladiana ada bekerja? Ada Bu, saya bekerja sebagai pegawai kantoran. Oke. Maaf sebelumnya, Mbak Vila itu tinggal bersama siapa? Saya tinggal bersama orang tua Bu. Biasanya pendapatan Mbak saat bekerja di kantor itu berapa? Biasanya pendapatannya kisaran 2 jutaan itu Bu dalam 1 bulan. Apakah ada riwayat penyakit keluarga Mbak? Ada Bu, salah satu anggota keluarga saya itu punya penyakit DM dan hipertensi. Apa Mbak ada aktivitas fisik seperti olahraga atau aktivitas lain? Tidak ada Bu. Sebelumnya dalam sehari-hari Mbak mengonsumsi apa saja? Itu pagi aja atau bagaimana Bu? Dari pagi, siang, dan malam juga dalam kesehariannya satu hari itu, termasuk mana mungkin kan ada selingan juga di sela-sela jamnya. Jadi kalau pagi itu saya konsumsinya nasi, daging ayam, telur, terus bayam merah. Nanti selingannya itu saya minum teh, ongol-ongol, sama gula. Nanti kalau siang saya mengkonsumsi nasi, daging ayam, ikan kakap, tempe, sama sayur bayam. Terus selingannya teh, es krim wol, sama gula. Nanti kalau malam saya konsumsi nasi, tempe, ikan kakap. Terus kalau selingannya pas malam ada SKM, es krim Solo, sama gula. Tadi ada makanan pagi nih Mbak.
Mbak mengonsumsi nasi. Nah, nasinya itu seberapa banyak nih, Mbak? Sini sudah ada centongnya. Jadi, apa ada sebanyak ini, Mbak? Ya ada segitu Bu. Iya. Kemudian ada daging ayam tadi nih, Mbak. Daging ayamnya itu berapa potong, Mbak? Apa ada seukuran potongan ini, Mbak? Ada Bu, segitu. Kemudian telur nih, Mbak. Nah, telurnya itu berapa banyak, Mbak? 1 butir. Oke. Kemudian bayam merahnya itu berapa banyak, Mbak? Apa ada seukuran banyak di sini? Ada Bu, ada segitu. Nah, kemudian kan daging ayam tadi. Itu daging ayamnya itu Mbak mengolahnya yang bagaimana? Digoreng Bu biasanya. Telurnya bagaimana, Mbak? Sama juga digoreng Bu. Kemudian bayam merah tadi, Direbus Bu. berarti Mbak suka yang goreng-goreng ya? Oke. Selingan tadi kan ada Mbak sebutkan, ya kan ada teh nih. Tehnya itu sebanyak apa, Mbak? Apa ada sebanyak di sini? Di sini sudah ada gelasnya. Yang ini atau yang ini? Ini Bu. Kemudian ada ongol-ongol, Mbak. Jadi apa yang di sini sudah ada beratnya, apa ada sebanyak ini, Mbak? Ada Bu, segitu. Nah, gulanya itu biasanya berapa sendok, Mbak? Apa ada sendok yang ukuran ini, Mbak? Yang ini Bu. Oke, Gitu. sendok makan ya. Kemudian makan pada saat siang, nasinya itu apa sebanyak tadi, Mbak? Ya sebanyak tadi Bu. Kemudian daging ayamnya itu seberapa potong, Mbak? Pada sepotong ini. Ya Bu, ada segitu. Kemudian ikan kakap. Ikan kakap. Ikan kakapnya itu berapa potong, Mbak? Apa sebanyak ini? Sepotong ini? Ya sepotong itu Bu. Sepotong itu ya. Nah, tempe nih, Mbak. Tempenya itu berapa potong nih? Karena ada potongan kecil, biasanya ada potongan sedang, besar. Di sini sudah ada, apa sebanyak yang mana? Banyak ini Bu. Ini. Kemudian sayur bayam. Sayur bayamnya itu apa sebanyak yang tadi? Ya Bu, sebanyak tadi. Kemudian selingannya nih, Mbak, selingan siangnya. Mbak juga mengonsumsi teh lagi. Kemudian apa sebanyak gelas tadi? Ya Bu. Kemudian ada es krim nih, es krim wall ya. Nah, es krimnya itu apa ukuran cupnya itu apa ada sebanyak ini, Mbak? Ya Bu, segitu. Es krim ini ya. Gulanya juga sama, Mbak, yang tadi. Sama Bu. Kemudian makan malam. Nah, makan malamnya itu nasinya itu seukuran mana, Bu? Mbak? Seukuran itu Bu. Oh. Kemudian tempenya nih. Tempenya seukuran mana, Mbak? Oke, seukuran itu Bu. Nah, di ikan kakap. Nah, ikan kakapnya itu berapa potong, Mbak? Bisa dilihat di sini. Ya segini Bu. Berbeda sedikit ya dari yang tadi. Kemudian selingannya nih. Selingannya itu juga susu kental manis. Ada yang seukuran gelas yang mana, Mbak? Segini Bu. Oke, seukuran gelas itu. Kemudian es krim Solo. Nah, ya. Ada yang seukuran ini es krimnya? Ada Bu. Yang segini. Tadi kan ada ikan kakap nih, Mbak. Ini ikan kakapnya ini diolah yang bagaimana? Diolah biasanya kuah bersantan Bu.
sama juga Mbak yang tadi bersantan juga. Iya. Berarti Mbak suka yang bersantan ya. Oke. Kemudian tempenya ini juga digoreng Mbak ya? Iya, tempenya digoreng juga, Bu. Oke, berarti Mbak di sini tidak ada buah ya. Jadi Mbak kurang suka ya. Kurang suka, Bu. Dari sekian informasi yang Mbak berikan dari pertanyaan saya tadi, jadi saya mendapatkan hasil sehari yang Mbak konsumsi tadi, yaitu energi Mbak mencapai 2489,3 kilokalori. Nah, proteinnya itu 125,2 gram, lemaknya itu 67,2 gram, dan karbohidratnya itu 342. Jadi energinya itu di sini juga termasuk tinggi, lebih, dalam arti kata lebih, yaitu proteinnya itu juga lebih, lemak, karbohidrat, karena tidak sesuai dengan kebutuhannya Mbak. Nah, jadi dari sekian informasi tadi sehingga saya bisa tahu kesehariannya Mbak. Jadi kita akan mencoba nih dengan solusi merubah gaya hidup, pola makan Mbaknya nih dengan sesuai dengan jumlah yang Mbak butuhkan. Kemudian berat badan juga mencapai batas normal, menurunkan kadar glukosa tadi mencapai batas normal. Tadi kan Mbaknya kurang aktivitas nih, jadi sebaiknya paling tidak berolahraga seperti bersepeda, senam pagi kalau bisa. Jika memang di kantor ada lift nih, jadi Mbak usahakan, coba aja usahakan bisa menaiki tangga. Dan sebenarnya banyak olahraga yang bisa dilakukan, paling tidak lebih kurang itu 30 menit. Selanjutnya pada pola makannya Mbak nih, sehari-harinya dengan menggunakan isi piringku. Jadi pada isi piringku bisa menjadi pedoman makanan atau pedoman makan apa saja yang perlu kita konsumsi dalam sehari. Nah, jadi secara umum isi piringku itu menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring, yang terdiri dari 50% buah dan sayur dan 50% karbohidrat dan protein. Jadi Mbak tadi kan nggak ada buah, jadi nanti coba cari ataupun beli buah yang Mbak suka. Jadi kan buahnya itu banyak. Nah, di sini di gambar ini sudah ada yang namanya isi piringku. Jadi di sini bisa kita lihat nih Mbak, di sini ada makanan pokok. Nah, makanan pokok ini terdiri dari nasi seperti yang Mbak konsumsi juga. Kemudian ada di sini ada kentang, jagung, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, kemudian ada lauk pauk nih Mbak. Di sini emang sudah ada contoh gambarnya. Nah, lauk pauknya ini terdiri dari lauk nabati, lauk hewani. Nah, lauk nabati itu seperti tempe, tahu, dan lainnya. Nah, lauk nabati hewani itu ikan, ayam, daging kerbau, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian di sini ada yang namanya sayuran, Mbak. Nah, kan Mbak tadi mengonsumsi cuma sayur bayam saja, padahal sebenarnya masih banyak sayur yang lain, yaitu sayur hijau yang lain. Ada di sini juga ada bayam, brokoli, kentang, dan masih banyak yang lainnya juga. Kemudian ini ada minum air. Sebaiknya disarankan di sini minum air itu 8 gelas dalam sehari. Kemudian di sini emang sudah ada aktivitas fisik tadi, yaitu 30 menit per hari yang seperti saya sarankan tadi, seperti bersepeda, senam, ataupun di perkantoran naik tangga saja. Dan di sini sudah ada juga cuci tangan pakai sabun. Jadi kan kemungkinan ada orang yang
jarang nyuci tangan, langsung makan aja gitu. Jadi mbaknya sudah saya jelaskan pola makan dan aktivitas fisik nih. Untuk konseling gizi pertama ini, mbak mau menerapkan pada pola makan dulu atau aktivitas fisik, atau mau kedua-duanya sekaligus? Ke aktivitas fisik dulu, Bu. Oke, aktivitas fisik ya. Baik Bu, tapi tidak apa-apa. Nanti semoga ke konseling berikutnya atau konseling keduanya, mbak sudah bisa langsung menerapkan ke pola makan yang sesuai kebutuhan. Secara bertahap, yang penting mbak tetap semangat untuk berusaha sembuh. Jadi kita mulainya secara bertahap. Mungkin memang susah dalam merubah pola makan dari kebiasaannya itu, tapi tidak apa-apa, nanti kita coba cari solusi, mulainya pelan-pelan saja, bertahap. Jadi mbak untuk konsul berikutnya maunya konsul kapan? 2 minggu ke depan lagi saja, Bu. Oh ya nih mbak, ada contoh isi piringku, nanti bisa dilihat lagi di rumah. Ayo, Bu. Sekian saja pertemuan konsul yang pertama kita ini ya mbak. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama mbak.